Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan. Selamat siang, Mas Iwan. Selamat siang, Mas. Ya, Mas, kita sudah mendengarkan tadi ada pernyataan Ibu Mega dari pihak KPK juga ya, Mas, dan masih menunggu untuk respon dari KPK di siang hari ini, dan juga ada pernyataan dari PDIP juga. Anda melihatnya seperti apa, Mas, kasus ini dan juga penetapan tersangka terhadap Pak Hasto? Iya, kalau saya melihat memang kalaupun betul nanti diumumkan secara resmi penetapan tersangka ini, tentunya KPK tidak mungkin gegabah. Jadi saya kira mereka sudah melalui prosedur dan syarat-syarat penentuan sebagai tersangka. Namun secara politik memang kita sebagai masyarakat agak sulit untuk tidak melihat bahwa penetapan tersangka ini tidak terlepas dari beberapa peristiwa sebelum ini. Peristiwa sebelum ini yang saya maksud adalah semakin meruncingnya pertikaian atau konflik antara PDIP dan Jokowi. Oke. Kemarin sudah dilakukan pemecatan oleh PDIP terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Kemudian muncul lagi beberapa rentetan peristiwa seperti tersebarnya spanduk terkait penyerangan terhadap menyerang Ibu Mega dan sebagainya. Nah, jadi secara politik memang agak sulit dipisahkan atau sulit kita tidak melihat bahwa ada unsur politiknya kalau saya melihat. Namun ini kita kembalikan lagi ke KPK bagaimana meyakinkan kepada masyarakat dengan proses hukum yang benar bahwa penetapan tersangka ini murni sebagai proses hukum gitu. Gitu, Mas. Baik. Mas Iwan, tadi Mas Boyamin dari MAKI sempat berbicara kepada kami bahwa kenapa begitu lama dari sprindik yang sudah beredar di media, kemudian sampai siang hari ini belum ada pernyataan dari KPK. Ini kemungkinan masih ada terjadi tarik-menarik politik di belakangnya. Anda setuju dengan pernyataan ini, Mas? Iya, biasanya ya, Mas. Kalau proses hukum terkait dengan elit politik, apalagi Pak Hasto ini merupakan sekjen PDIP, elit politik yang cukup sentral perannya di PDIP. Jadi beberapa pengalaman kita melihat bahwa proses hukum elit-elit politik ini memang kalau kita melihat hari ini, saya setuju dengan pernyataan tadi. Apalagi saya melihat pernyataan dari mantan penyidik KPK tadi bahwa proses hukum terhadap elit-elit politik sentral seperti ini, apalagi beliau adalah sekjen PDIP, tentu tantangan eksternal bagi KPK itu sangat luar biasa. Mungkin saja seperti yang dikatakan tadi ada proses politik di belakang itu, negosiasi dan sebagainya. Namun saya kira bagi penegakan hukum ke depan, saya kira KPK ikuti saja prosedur yang ada, berpegang teguh saja kepada hukum yang berlaku. Kalau memang harus ditetapkan tersangka, tersangka saja. Jadi mengabaikan urusan-urusan yang seperti itu. Baik, Mas, dengan adanya pernyataan dari Ibu Mega tadi berkenaan dengan nanti akan mendatangi pihak yang menangkap, Anda melihatnya ini sebagai teror tidak terhadap KPK? Bagi saya pernyataan Ibu Mega itu merupakan pernyataan politik saja. Oke. Ini kan berkaitan dengan rentetan politik sebelumnya bahwa PDIP juga sudah menyatakan siaga satu terhadap gangguan-gangguan dari luar, apalagi menjelang Kongres. Nah, kalau terkait pernyataan Ibu Mega ini, saya melihat kalaupun Pak Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka secara resmi nanti kalaupun diumumkan oleh KPK, saya kira tidak perlulah mengeluarkan pernyataan seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya, kalaupun terjadi proses penetapan tersangka, saya kira sebagai institusi partai, sebagai ketua umum, harusnya lakukan saja proses hukum sesuai hukum yang berlaku. Misalnya membentuk tim hukum yang kuat, kemudian mengajukan pra peradilan,
kemudian menunjuk pengacara-pengacara terhebat. Nanti dibuktikan saja dalam proses hukum itu, dibuktikan saja di pengadilan bahwa memang kalau Pak Hasto ini tidak bersalah, mungkin bisa dimenangkan di pra peradilan. Namun saya melihat secara politik memang Ibu Mega perlu melakukan pressure secara verbal bahwa memang ini ada kaitannya dengan tantangan-tantangan yang sedang dialami oleh PDIP akhir-akhir ini, dan memang ini adalah rentetan-rentetan peristiwa yang kemudian agak sulit dipisahkan dari situasi politik yang terjadi di PDIP saat ini. Oke, jadi tidak berdiri sendiri begitu ya Mas Iwan ya. Jadi memang berkaitan Ya. semuanya. Mas Iwan, ini seandainya ya Mas ya, kalau tidak diumumkan siang ini, apa yang akan terjadi? Kalau tidak diumumkan siang ini, menurut saya opini publik akan liar, Mas. Oke, Akan semakin liar. Jadi di elit-elit politik juga mungkin akan akan menjadi simpang siur urusannya. Apalagi ini kan udah bocor di media, udah bocor di seluruh Indonesia. Jadi breaking news di mana-mana. Jadi kalau tidak dipastikan informasinya oleh KPK, ini bisa bisa eh, berbalik arah ke KPK sendiri. oke. Begitu Mas. Jadi saya kira KPK harus segera mengumumkan supaya informasi ini tidak simpang siur, supaya publik juga mendapatkan legitimasi informasi yang benar-benar dari lembaga yang menjadi bidangnya. Oke. Sehingga opini publik tidak liar, masyarakat tidak menganggap bahwa ini murni operasi politik dan sebagainya. Oke, Anda melihat bahwa dengan adanya kasus ini menyandra Hasto dan juga PDIP, Mas? Seperti yang saya katakan tadi, Mas, saya tidak mengatakan secara langsung ya, tapi kesan publik bahwa memang ada kaitannya dengan urusan politik yang sedang terjadi akhir-akhir ini di PDIP. Jadi secara langsung mungkin saya tidak pantas mengatakan bahwa ada kaitan langsung dengan konflik yang terjadi di PDIP saat ini. Oke, Begitu, Mas Mas. Iwan, ya dengan melihat penetapan atau juga ini ya informasi bahwa adanya penetapan tersangka ini, apa yang Anda lihat sebagai pengamat politik, apa yang harus dilakukan oleh PDIP menghadapi situasi ini jadinya? Yang harus dilakukan oleh PDIP adalah tetap menunjukkan bahwa PDIP adalah partai yang matang, Mas. Partai yang sudah sejak dulu menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan sejak Orde Baru. Jadi saya kira hal ini bukan hal yang baru bagi PDIP. Jadi saya kira PDIP juga harus menunjukkan edukasi politik dan edukasi hukum kepada masyarakat. Jadi ketika ada kader yang terkena kasus hukum, ya kita tempuh jalur hukum. Kalau ada kader yang mungkin dihabisi secara politik, ya tentu dilawan secara politik. Namun konteksnya hari ini menurut saya harus memang PDIP menunjukkan kepada masyarakat bahwa PDIP ini adalah partai yang matang, partai yang besar, partai yang menaati hukum gitu. Jadi ketika ada proses hukum, dilakukan proses hukum sebaik-baiknya. Oke. Jadi seperti itu, Mas. Mas Iwan, apakah ini sudah ditunjukkan oleh PDIP sendiri berkenan dengan agar supaya dalam kasus hukum kemudian diurus secara hukum begitu ya, dan tidak terkesannya menutupi sesuatu begitu? Iya, kalau terkait kasus Pak Hasto ini, PDIP memang masih menunggu secara resmi pengumuman dari KPK. Kalau saya lihat beberapa pernyataan politikus PDIP sebelumnya, memang mereka masih menunggu secara resmi. Mungkin setelah ada pengumuman secara resmi dari KPK,
saya kira PDIP akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan, Mas. Baik, baik. Nggak mungkin melakukan demo atau hal-hal lain yang tidak perlu. Saya kira menurut saya PDIP akan mengambil langkah hukum yang diperlukan. Mas Iwan, kalau Anda Iya, lihat Mas. sprindik yang beredar ini, itu kan membahas berkenaan dengan kasus suapnya, Mas ya. Jadi bukan keberadaannya Harun Masiku. Dari dua konteks yang berbeda ini, Anda melihat apakah nanti kita bisa yakin bahwa Harun Masiku bisa ditemukan? Bisa saja menurut saya, kalaupun resmi ditetapkan sebagai tersangka, nanti pada pengembangannya mungkin bisa saja digali dari tersangka baru misalnya, di mana nanti Harun Masiku sebenarnya berada. Jadi saya kira pengembangan oleh KPK itu penting sekali menurut saya untuk menuntaskan kasus korupsi yang sedang ditangani. Jadi Oke. kalau apalagi hubungan Pak Hasto dengan Harun Masiku itu kan sangat berkaitan sekali dalam kasus suap tersebut. Baik, Mas Begitu, Iwan, Mas. bagaimana kita bisa melihat bahwa penetapan tersangka ini bukan lagi gimmick-gimmick untuk kasus ini, Mas? Ya, untuk itu saya berharap KPK ini segera mengumumkan, kalau memang dijadikan tersangka diumumkan, kalau memang tidak diumumkan, supaya tidak menajamkan kecurigaan publik bahwa hebohnya urusan ini, penetapan bocornya sprindik ini merupakan murni ada urusan politik gitu. Sehingga di masyarakat itu tidak beredar opini-opini publik yang saya kira banyak macamnya. Untuk itu KPK saya kira segera saja mengumumkan. Jangan sampai memang nanti di belakang dikira ada lobby-lobby politik lah, ada intervensi politik atau ada urusan lainnya, sehingga bisa saja urusan penetapan tersangka ini tidak terjadi, atau bisa saja hal lain yang terjadi. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Anda yakin dengan KPK yang baru sekarang, Mas, untuk kasus Harun Masiku sendiri? Saya sih optimis dengan pimpinan KPK yang baru ini atau struktur KPK yang baru ini. Apalagi beberapa kali memang mereka berkomitmen untuk menuntaskan urusan politik di Republik ini. Namun tetap saja kita sebagai masyarakat berharap bahwa jangan sampai memang urusan di KPK ini terlalu kentara tebang pilihnya dalam penanganan kasus, atau Oke. membunuh musuh-musuh politik secara hukum dan sebagainya. Jangan sampai kesan-kesan itu tetap subur di masa kepemimpinan KPK yang baru ini. Untuk itu saya kira harapan kita semua adalah ketegasan atau keberanian dari pimpinan KPK yang baru untuk menyelesaikan semua kasus korupsi yang ada. Mau itu masyarakat biasa, pengusaha, politisi, pimpinan partai, bahkan para menteri dan sebagainya, kalau memang salah segera ditindak. Oke. Supaya citra KPK juga ini semakin baik ke depannya dan dipercaya oleh publik. Oke, ini dia yang kita harapkan ya, Mas, ya, benar-benar transparan untuk kasus ini. Terima kasih untuk Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan atas penjelasan Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.